Iya, misalnya gini, di kantor KSP gitu kan. Ya, Itu kan gudangnya semua aktivis itu. ya, Mau aktivis apa aja ada di KSP gitu. ya. Tapi dampaknya kurang terasa ya. Ya, saya tidak mau mengomentari yang sudah terjadi. Tadi Banyak itu. banyak menaranya tapi nggak bisa dipakai ya. Nah, itu juga yang saya bingung kayaknya. Ada beberapa BTS itu Bang di sana, cuman nggak nyala Bang. Saya nggak mau ke sana Bang. Ada senior saya di sana. Jadi banyak menaranya tapi nggak bisa nggak berfungsi ya. Ya, Anda punya uang berapa? kami bukan anak pengusaha, Hah? kami bukan anak konglomerat, kami bukan anak pejabat. Hah? Tapi alhamdulillah rezeki datang dari mana saja, dibantu oleh teman-teman muda, teman-teman senior yang saya tidak menyebut angka tapi itu bukan tidak sebanding dengan angka yang MM-an tadi itu. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Kembali hari ini saya akan bertemu dengan ngobrol dengan bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Namanya siapa nih ya? Rafani Tuahuns. Dia adalah seorang aktivis, ya, seorang aktivis Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia 2021-2023 yang mungkin belum banyak dikenal oleh kalayak karena tinggalnya dan asalnya agak jauh di Sulawesi Tengah. Tapi saya sengaja ingin mendengar bagaimana seorang aktivis muda yang masih berusia 29 tahun mencoba jalan politik ya, mencoba menjadi jalan politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Rafani, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat Hah? Bang, sehat. Sehat ya? Kamu Sehat, masih muda. muda semangat. Masih muda. Masih muda. Ngapain mau nyalek? Catatannya panjang Bang. Gimana coba panjang? Kalau mau disingkat sebenarnya kenapa mau nyalek ini melanjutkan jalan keberpihakan. Karena startnya dari aktivis 2008 di training dan Training di PII? Oke. di Banggai Kepulauan. Di Banggai Kepulauan. 2008 kemudian perjalanan karir organisasi dari bawah, sangat dari bawah. Dari bawah ya? Karena 2008 di training, 2009 itu jadi ketua komisariat berbasis SMA, berbasis kecamatan. Tahun berikutnya diamanahi lagi jadi ketua daerah PI Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke. Kemudian 2011 hijrah ke Palu, kuliah S1 di Palu di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum Tadulako. Ya, Oke. Universitas Tadulako. 2017 ke 19 jadi ketua wilayah PI Sulawesi Tengah. Oke. Kemudian setahun berikutnya muktamar di Jakarta 2021 dan diamanahi jadi ketua umum Ketua Umum PBPI, Pelajar Besar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Nah, dari perjalanan panjang di organisasi gerakan ini, yang PI ini konsen di pendidikan dan kebudayaan. Nah, saya karena berasal dari daerah timur, kemudian konsen di dunia pendidikan lewat organisasi gerakan ini, melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang ya 78 tahun Indonesia merdeka masih sangat memprihatinkan. Dan dari perenungan di 1 tahun terakhir dan perenungan panjang di organisasi gerakan, akhirnya sepertinya jalan yang harus ditempuh berikutnya setelah organisasi gerakan adalah politik. Karena di politik pengambilan kebijakan tentunya, dan ya problem yang kami rasakan, kami rasakan langsung di dunia gerakan sepertinya perlu untuk kemudian didorong lagi lewat kebijakan-kebijakan strategis. Nah, kira-kira begitu jalan politik. Kalau saya baca biografi Ya. Rafani itu ada semacam moto ya, hidup adalah jalan keberpihakan. Betul. Ini apa? Makna yang lebih elaboratif dari Ya. hidup adalah jalan keberpihakan. Ini keberpihakan pada apa mungkin? Tentu keberpihakan terhadap warga, keberpihakan terhadap rakyat. Selain tadi saya sampaikan, saya lahir dan tumbuh besar di organisasi gerakan yang fokus ke pendidikan. Memang kami berasal dari Banggai Kepulauan yang jauh dari sentral perkotaan, keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, dan berbagai akses jauh. Dulu masih SD kami sekolah saja sulit beli seragam. Pergi ke sekolah ya harus jalan kaki.
Kemudian orang tua juga harus berhutang untuk membelikan buku, membelikan seragam. Dan bukan hanya kami, di sekitaran kami juga banyak teman-teman yang ya kondisinya masih jauh dari harapan, padahal Indonesia ini kaya, Indonesia ini besar. Nah, dari kondisi-kondisi itu dan melihat realitas, pada akhirnya ya kami tergerak untuk tidak ada jalan hidup yang kami tempuh selain keberpihakan terhadap ketertinggalan, keberpihakan terhadap rakyat, keberpihakan terhadap kaum minoritas, kalau bahasa kami kaum minor ya, kaum minor yang dalam hal ini tertinggal dan terbelakang. Dan di tengah kondisi kami hidup di kondisi yang serba terbatas itu, masuk ke dunia gerakan organisasi yang fokus ke pendidikan, melihat realitas pendidikan juga yang memprihatinkan. Ya pada akhirnya sekali lagi jalan perenungan kami pasca memimpin organisasi di tingkat nasional ini, ya politik harus diambil dan mudah-mudahan value yang kami tawarkan masuk ke politik bukan sekedar gagah-gagahan, bukan sekedar meraih kekuasaan, tapi tadi itu jalan keberpihakan untuk warga, jalan keberpihakan untuk kaum minor tadi itu. Apa yang mau diperjuangkan oleh Raffani? Mau perjuangkan untuk ketertinggalan atau untuk ketidakadilan? Ada menyebut kelompok-kelompok yang minor. Apa yang mau diperjuangkan dengan menjadi anggota DPR? Ya, tentu hak-hak dasar yang selama ini sudah dijamin sebenarnya sama konstitusi. Para founding fathers sudah merumuskan konstitusi, undang-undang dasar itu dengan memasukkan hak-hak dasar warga negara. Di 78 tahun Indonesia merdeka ini kan masih banyak hak-hak dasar itu yang belum selesai, belum clear. Nah, salah satunya hak dasar pendidikan saja. Hak dasar tentang pendidikan sebagaimana yang tertuang di pasal 31 itu Undang-Undang Dasar. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan di pasal 2-nya negara wajib membiayai wajib belajar 9 tahun itu. Nah, sementara angka putus sekolah masih banyak. Teman-teman di daerah, di pelosok, di pedalaman yang punya cita-cita tinggi untuk sekolah, punya cita-cita besar untuk menjadi orang, tapi kemudian segala keterbatasan itu ada dan pada akhirnya masih sangat terbatas, masih sangat sulit. Dan kami yakin dan percaya hanya dengan jalan kebijakan, hanya dengan jalan kebijakan pemerataan pendidikan, pemerataan akses yang selama ini masih sulit terjangkau oleh kelompok minor di pedesaan, di pedalaman, di pulau, itu saya kira bagian yang harus ditempuh. Dan kira-kira begitu. Ini konsepnya semacam education for all ya? Pendidikan untuk semuanya? Ya, kira-kira begitu. Apa sih yang Anda mau kritik dengan pendidikan? Toh anggaran pendidikan kita by konstitusi sudah 20% sebetulnya. Betul. Yang salah apa? Sampai kemudian akses pendidikan bagi orang penduduk di daerah terpinggir, bahkan di Jawa pun mungkin masih ada sebetulnya. Masih banyak apa juga. Yang salah? Nah, saya kira problem pendidikan sangat kompleks, Bang. Sangat kompleks. Dan di 3 tahun terakhir setelah jadi Ketua Umum PBPI, sangat konsen mengkaji isu-isu pendidikan, problem-problem pendidikan. Dan kompleksitas problem di pendidikan ini sangat banyak, mulai dari kita dengar istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Akhirnya belum tuntas kurikulum 1 dijalankan selama 5 tahun. Menterinya ganti, berubah lagi konsentrasi. Nah, belum lagi akses sama infrastruktur tadi yang saya sudah ulas sejak awal. Nah, belum lagi problem guru. Nah, problem guru ini juga besar. Problem guru yang kami soroti kemarin di saat kami memimpin PBPI, ada inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, mengusulkan RUU Sisdiknas kemarin tuh. Nah, tapi ternyata setelah kita dalami, kita kaji, masih banyak hal-hal yang kurang di dalamnya, di antaranya terbuka peluang komersialisasi pendidikan. Nah, harusnya ini kan kita dorong untuk pendidikan bisa gratis dan merata untuk semua. Pendidikan gratis sampai kemana? Tentu harusnya sampai selesai S1. Sampai S1? Sampai S1, karena teman-teman di daerah, saya berkunjung ke daerah-daerah, memotivasi kita kan di training PI itu memotivasi untuk adik-adik kita ini untuk belajar, untuk semangat sekolah. Tapi setelah ketemu mereka, ya saya tanya, setelah SMA mau lanjut kemana? Ya mau kuliah, tapi tidak ada duit, tidak ada uang, serba terbatas. Raffani, itu kan kembali lagi ya, kalau by konstitusi, 20% dari anggaran
belanja negara. Betul. Kan memang itu harus didedikasikan untuk pendidikan. Ya. Tetapi de faktanya kemudian IQ orang Indonesia itu masih 78, sekian, masih sangat-sangat rendah ya. Nomor 90 di antara 130 negara yang disurvei gitu. Nah, Anda yang ingin memperjuangkan pendidikan, sebetulnya apa yang salah dengan sistem pendidikan yang ada sekarang selain ganti menteri, ganti kebijakan itu? Ya. Hal yang fundamental di pendidikan ini kan sebenarnya selain infrastruktur harus memadai, bagaimana guru juga menjadi titik sentral perbaikan pendidikan. Nah, kalau di kota mungkin ya, guru serba ada, serba bagus kualitasnya. Tapi di pelosok, di pedalaman, di daerah 3T, ini problem guru menjadi soal. Nah, makanya saya sampaikan tadi, Mas, kompleks sekali, sangat-sangat kompleks ini problem pendidikan, mulai dari infrastruktur sampai kualitas guru, ketersediaan guru. Nah, maka sebenarnya ketika masuk politik, nah di Dewan, di DPR tentu ini salah satu fungsinya adalah pengawasan. Nah, selama ini yang menjadi problem kan bagaimana proses yang terjadi dalam sistem pendidikan ini tidak begitu penuh diawasi oleh teman-teman kita di parlemen. Nah, sehingga misal sederhana, ada program yang menarik di presiden kita kali ini adalah Kartu Indonesia Pintar. Nah, tapi kan di bawah ini kan masih banyak tidak berimbang dengan ada beasiswa KIP, tapi angka putus sekolah juga masih banyak. Nah, ini kan masih perlu pengawasan yang ketat di dunia. Problemnya adalah pada kebijakan pendidikannya atau pada pengawasannya sebetulnya? Saya kira karena saya sampaikan tadi ini adalah kompleks, maka di kebijakan juga harus didorong agar ini bisa paripurna, di pengawasan juga tidak boleh lengah. Nah, makanya kami masuk dalam dunia politik, startnya ini di DPR, agar kami bisa melihat dari dalam. Karena selama ini kan di dunia aktivis kami hanya teriak-teriak dari luar. Nah, kemarin RUU Sisdiknas kan kami protes keras tuh. RUU Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti Rafani mengambil jalur untuk melakukan perubahan dari dalam, bukan kira-kira perubahan dari luar. Lebih efektif mana? Perubahan berada dalam sistem atau perubahan berada di luar sistem? Di dalam sistem pasti lebih efektif. Kenapa? Karena ya yang menggerakkan sistem kan harusnya pelaku-pelaku kebijakan. Nah, selama ini kami bergerak dari luar, baik melakukan advokasi atau melakukan pemberdayaan di bawah, sangat berdampak, tapi kemudian tidak komprehensif, tidak kolektif. Nah, yang punya perangkat untuk bisa komprehensif dan kolektif itu kan negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, maka kalau pertanyaan Abang tadi, lebih efektif mana? Pasti lebih efektif dari dalam dong. Tapi juga banyak orang yang kemudian melihat sejumlah aktivis yang masuk dalam lingkar-lingkar kekuasaan, kemudian larut juga kemudian dengan kekuasaan itu dan nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Ya, saya kira ini persoalan yang pertama persoalan nilai yang diperjuangkan, yang kedua ya kita sudah menjadi rahasia umum lah bagaimana kemudian ada sistem yang sepertinya tidak baik-baik saja, perlu didobrak, muncul anak-anak muda generasi baru yang tidak sendiri di dalam. Nah, saya masih percaya masih ada orang-orang yang kira-kira di dalam punya nilai yang kuat, punya keberpihakan yang kuat, sehingga mudah-mudahan ini bertemu. Dan teman-teman aktivis yang maju nyalek di kabupaten, provinsi, di RI, saya kira punya nilai yang sama itu, dan mudah-mudahan ketemu di dalam. Iya, misalnya gini, di kantor KSP gitu kan, itu kan gudangnya semua aktivis itu. Mau aktivis apa aja ada di KSP gitu. Tapi dampaknya kurang terasa ya. Ya, saya tidak mau mengomentari yang sudah terjadi. Bang Budiman mengarahkan saya mengomentari itu. Saya pikir hal-hal yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tapi kami ada anak-anak muda yang masih optimis bahwa kalau kita bergerak masuk ke dalam dan memiliki nilai dan jalan keberpihakan tadi itu, dan mudah-mudahan tidak sendiri di tengah sistem yang serba mengekang. Saya kira Bang Budiman juga pahamlah kondisi negara kita ini. Apalagi kita modalnya aktivis ya. Modalnya idealisme. Yang mengekang apanya? Ya misal ya, kalau kita tarik kita masuk ke politik, masuk ke sistem partai, sementara di partai ini kan juga ya terjadi
komunikasi elit yang kira-kira ketika para pimpinan partai sudah berkomunikasi selesai urusan di bawah. Nah ini kan juga kadang sudah menjadi rahasia umum warga kita. Ini perlu didobrak, perlu ada anak-anak muda yang berani masuk ke dalam, dan ya tentu kami juga tidak ingin menjadi antitesa juga dari senior. Kami tidak juga ingin terlalu kasar lah masuk. Nah, kami ingin menjadi pelanjut dan pewaris ya. Saya kira senior juga itu paham bahwa ada anak-anak muda yang ingin masuk politik, berkarya di dunia politik, perlu diberi ruang, perlu diberi jalan. Dan mudah-mudahan ya niatan kami masuk politik ini adalah meneruskan jalan keberpihakan yang kami runutkan tadi, dan mudah-mudahan terbuka jalannya. Dan kami tidak ingin bergerak sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di partai lain, kelompok muda di partai lain juga punya pemikiran dan visi yang sama. Ya ketika dulu misal kita mendengar Angkatan 98 yang hari ini mereka juga masuk di lini pemerintahan, di politik, di DPR, di eksekutif, di legislatif, ya saya kira banyak dampak positif juga mereka di dalam. Dan 2024 ini momentum generasi kami. Momentum generasi kami. Kami ya, itu siapa? Ya teman-teman aktivis yang berada di angkatan-angkatan ini. Angkatan 2020-an? 2020-an, 2021, 23. Ini menjadi momentum untuk apa? Ya untuk meneruskan jalan perbaikan negara tadi itu, yang kami melihat evaluasi 78 tahun ini masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak yang perlu dibenahi, maka saya yakin dan percaya Mas Budiman, setiap perjalanan bangsa ini ada momentum kelompok muda berkumpul dan berhimpun. Oke. Nah, alhamdulillah kemarin kami saat memimpin PBPI juga terhubung dengan teman-teman aktivis lintas gerakan, lintas ormas, dan ya satu keresahan kami adalah generasi kita ini tidak boleh diam dan kalah sama generasi sebelumnya yang kira-kira punya puncak momentum. Meskipun kami melihat tidak ada puncak momentum yang begitu besar di era kami, tapi ya, era ini bukan eranya siapa yang paling besar menangkap momentum, tapi era kami ini era berkolaborasi. Siapapun, mau di level nasional, di level lokal, di daerah, di provinsi, saya kira sudah saatnya ruang-ruang kolaborasi itu dibuka, Mas Budiman. Jadi 2024 ini akan memunculkan sebuah generasi baru, gitu, generasi zilenial yang akan mencoba untuk menata republik ke depan. Betul. Dengan cara berkolaborasi dengan para pemuda-pemuda yang lain. Betul. Nah, salah satu problemnya Mas Budiman, ini ada gap teman-teman muda di daerah sama teman-teman muda di kota. Ini juga satu soal yang kami diskusikan. Seakan teman-teman yang berada di perkotaan yang mudah dengan akses. Nah, sementara di daerah program-program pemerintah itu kadang masuk sampai ke desa juga tidak terakses oleh teman-teman muda. 2024 momentum 60% pemilih ini kan ada di usia muda, teman-teman generasi milenial dan Z. Nah, kalau momentum 2024 dengan 60% pemilih ini adalah pemilih muda dan tidak ada keterwakilan di Senayan, tidak ada keterwakilan di rumah-rumah rakyat yang ada di provinsi, di kabupaten, ya lagi-lagi anak-anak muda ini hanya jadi komoditi politik saja. Tapi dia harus menjadi pelaku. Jadi selama ini kan anak muda ini hanya jadi komplotan suara saja yang ditarik oleh para elit kan. Nah, sudah saatnya anak muda ini menjadi penentu suara. Menjadi penentu suara. Oke, tapi apa yang mau ditawarkan oleh zilenial? Saya kira banyak. Misalnya apa yang? Saya kira banyak. Kalau kami kan konsen di isu pendidikan, tapi teman-teman muda banyak yang kira-kira hari ini perlu menjadi konsentrasi. Salah satunya adalah angka pengangguran yang sangat tinggi. Nah, dan angka pengangguran ini kan di kelompok muda problemnya. Nah, maka harus ada kelompok muda yang masuk ke dunia politik dan menyelesaikan problem anak muda. Salah satunya urusan pengangguran tadi itu, dengan misal memperbanyak mendinamisasi atau memperbanyak UMKM untuk keterbukaan lapangan kerja. Nah, selama ini kan alhamdulillah di 10 tahun terakhir kita melihat geliat UMKM itu tumbuh. Nah, tapi kan ini perlu lebih banyak lagi digerakkan, dan ya dengan masuk politik, ya kami ingin mengajak juga ke anak-anak muda lainnya. Tidak boleh lagi generasi kita menjadi generasi yang apolitik, tapi generasi kita harus menjadi yang
menjadi inspirasi agar ini bisa beresonansi ke anak-anak muda lainnya. Sudah saatnya kita menjadi penentu, bukan jadi penonton begitu. Tidak dijadikan komodita politik aja. Zilenial, Ya. ya menurut Rafani, sebenarnya apa sih kegelisahan zilenial sekarang terhadap kondisi berbangsa dan bernegara ini? Selain tadi ya soal pengangguran. Baik, salah satu yang selain soal angka pengangguran, angka putus sekolah, salah satu juga yang menjadi catatan teman-teman generasi Z dan generasi milenial ini soal mudah-mudahan tidak terlalu kental lagi terjadi polarisasi, Mas Budiman. Apa itu? Ketegangan di media sosial. Ini kan teman-teman muda ini, generasi Z ini kan generasi yang digital native, hari-hari dengan digital. Tapi kan percakapan di dunia digital ini kan ya kita tahu sendiri 2019-2017 kemarin ini kan sangat tegang. Nah, mudah-mudahan ini tidak berimbas ke teman-teman generasi muda yang hari-hari di dunia digital. Padahal ini kan problem senior nih 2017-19 kemarin. Nah, maka kami juga salah satu catatan kami masuk ke politik mengajak teman-teman generasi milenial, generasi Z untuk punya satu agenda politik. Apa itu? Agenda persatuan. Agenda persatuan. Kalau tadi kami di awal bicara soal agenda pemberdayaan lewat UMKM, kemudian agenda advokasi lewat memperjuangkan hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan. Nah, ada satu lagi yang kami berikan catatan saat kami masuk mau terjun ke dunia politik, yaitu tadi bagaimana agenda persatuan itu juga didorong sama anak-anak muda. Kenapa persatuan menjadi concern dari zilenial? Saya kira teman-teman generasi Z ini tidak mau ribut, tidak mau terlalu banyak ribut dengan urusan-urusan senior yang menurut kami di elit kita ini kan 17-19 kemarin kan terlalu kental gesekannya. Dan itu di media sosial kalau mau di tracking terjadi perdebatan yang tajam juga. Nah, ketika kami dialog dengan teman-teman muda di daerah ya, kemarin beberapa bulan terakhir kami turun, tidak mau lagi ribut dengan urusan-urusan yang elit lah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman muda ini mau berkolaborasi, kalau bahasa anak muda sekarang mah berkolaborasi. Anak-anak muda ini kan mau berkolaborasi dengan dunia yang serba digital ini, mau berkolaborasi, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu, baik di bidang ekonomi maupun di gerakan-gerakan sosial. Nah, teman-teman muda saya lihat tidak mau ribet dengan yang terjadi di elit, tapi kemudian mereka ini harus jadi penentu. Tidak boleh kemudian jadi penonton, kemudian jadi dampak atau efek dari keterbelahan yang sebelum-sebelumnya terjadi. Sehingga kami kembali tadi bahwa salah satu agenda yang kami bawa adalah agenda politik persatuan tadi itu. Dengan bahasa yang lebih keren di generasi Z sekarang adalah kolaborasi. Sehingga kami konsen pada substansi, tidak kemudian ikut-ikut terbelah dari sebelum-sebelumnya, kira-kira begitu. Bisa nggak dielaborasi lebih jauh kenapa di era zilenial ini persatuan bangsa ini menjadi salah satu sumber keresahan? Ya, keterbukaan informasi dan dunia digital yang serba terbuka ini kan ruang-ruang negara ini kan mudah ditembus, Mas Budiman. Bahkan dinding-dinding rumah dan dinding-dinding kamar anak-anak kita hari ini kan mudah ditembus dengan informasi dari luar. Nah, sehingga ini mengancam, ini juga jadi ancaman ideologi, Bang. Ancaman ideologi. Kalau kemudian ini tidak punya filter, tidak dibatasi dan tidak mendapat insight yang positif dari kelompok kita, kelompok muda, ya ini bisa jadi ancaman ke depan. Apalagi fenomena bonus demografi hari ini yang kemudian jumlah anak muda jauh lebih besar. Nah, kalau potensi ini kemudian jumlah yang besar tidak dikuatkan, tidak dipersatukan, tidak dikolaborasikan, ini jadi ancaman, bukan jadi potensi, bukan jadi modal yang besar untuk keberlangsungan bangsa. Nah, kita kan ini mengejar ada momentum 100 tahun Indonesia di depan. Generasi kita, generasi yang usia 20 sampai 30 hari ini, itu di 2045 generasi kita ini usia 40-50, ini usia memimpin. Nah, sementara dengan bonus demografi yang jumlah kita besar, 2024 momentumnya pemilu, kalau kemudian generasi kita ini tidak berbenah, generasi kita tidak menyiapkan diri, generasi kita ini tidak berkolaborasi, nah ini bukan jadi potensi, ini jadi ancaman untuk 100 tahun Indonesia. Kolaborasi, apa sih persis yang dibayangkan oleh Rafani soal kolaborasi
di kalangan zilenial ini? Ya, itu juga problem Bang. Di daerah ketika kami turun, teman-teman komunitas di daerah ini kan hari ini teman-teman generasi Z ini lebih suka berkomunitas, dan pelan-pelan mulai terjaring kolaborasi di daerah. Misalnya? Buat program event bersama, kolaborasi UMKM, buat agenda-agenda festival yang kemudian itu menumbuhkan UMKM masing-masing. Ada yang sablon kaos, ada yang jualan es, jualan minuman, ada yang jualan buku dan lain sebagainya. Ini kan selama ini teman-teman pelan-pelan berkolaborasi, tapi kan sebesar apapun kolaborasi yang dilakukan anak muda, kalau tidak disentuh dengan government, tidak disentuh dengan pemerintah, tidak disentuh dengan politik, ini juga tidak, dampaknya mungkin baik, tapi dampaknya tidak akan jauh lebih, lompatannya tidak bisa begitu luas. Nah, maka kami mencerahkan teman-teman di bawah bahwa tidak boleh trust kita terhadap pemerintah harus kuat, trust kita terhadap politik harus kuat. Karena kita berkolaborasi sekuat apapun, kalau hanya 1, 2, 3, 4 komunitas berkolaborasi susah juga. Butuh dorongan government, butuh dorongan pemerintah, butuh dorongan politik. Nah, dan alhamdulillah pelan-pelan teman-teman tersadarkan. Dan kami saat turun beberapa bulan terakhir, suara-suara itu muncul bahwa Rafani, sudah saatnya kita punya keterwakilan. Apapun hasilnya 2024, ya generasi kita harus menyuarakan bahwa ada generasi optimis di 2024 yang siap menyiapkan komunitasnya, menyiapkan kelompoknya untuk bersiap menyambut kepemimpinan bangsa di 2045 itu. Oke. Kalau Rafani lihat ya, ada generasi muda masih 29 tahun, berasal dari Banggai Kepulauan, ya cukup jauh. Banggai Kepulauan itu dari Jakarta harus ke Makassar, dari Makassar ke Lubuk, kemudian naik kapal 4 jam ya. Karena saya pernah ke sana. Ya. Apa sih sebetulnya dalam perspektif Anda sebagai orang Banggai gitu? Ancaman negara ini sebetulnya apa sih? Atau masalah bangsa ini sebetulnya apa sih? Kalau mau dirunut, ini kan kompleks problem bangsa ini, Bang, kompleks. Tapi kalau kita mau gali lebih dalam, harusnya yang perlu diselamatkan adalah generasinya, Bang. Nah, saya kira kalau kita mau bedah panjang problem bangsa ini. Kalau menurut Anda yang paling menjadi akar dari segala akar masalah bangsa ini, sebetulnya apa? Ya, potensi perpecahan yang tadi kami sampaikan. Potensi perpecahan. Iya, potensi perpecahan. Saya kira kalau kita, ini kan banyak problemnya ya. Tapi kalau tidak menyatu, tidak bersatu, kemudian setiap 5 tahunan gontok-gontokan dan terjadi keterbelahan, ya mau problem sebesar apapun tidak akan bisa diselesaikan. Problem sekecil apapun juga tidak bisa diselesaikan. Maka kami anak Banggai yang melihat satu ketertinggalan tadi itu, melihat segala ketertinggalan yang dekat dengan mata kami di daerah, di desa, di pelosok, di pulau. Dan yang kedua, ketika masuk di Jakarta, kami melihat ada ancaman keterbelahan tadi itu. Nah, dua ini kan kalau ketertinggalan, keterbatasan, ini kan lanjutannya adalah pembangunan. Tapi kalau pembangunannya setiap government, setiap pemerintahan 5 tahun ganti pemerintahan, kemudian problem perpecahan ini tidak disatukan, ini bahaya. Ini kemudian tidak akan menyelesaikan problem pembangunan tadi itu. Kalau boleh saya simpulkan bahwa yang pertama masalah bangsa ini adalah ada ancaman perpecahan, dan yang kedua adalah ancaman soal keadilan antara Barat dan Timur, keadilan antara termasuk yang di Trasing itu menjadi sebuah ancaman, dan itu kemudian juga tidak ada jaminan kesinambungan dalam pembangunan. Betul. Makanya kata kunci anak muda sudah tepat, kolaborasi. Tidak boleh lagi ada keterbelahan, tidak boleh lagi ada polarisasi. Ya kita sudah enek lah dengan isu-isu yang dimainkan selama ini. Keterbelahan kiri kanan, depan belakang. Ya kita mah anak-anak muda ini pengen pada substansi. Bagaimana anak-anak yang menganggur, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang masih sulit dan keterbatasan akses di daerah-daerah ini bisa setara dengan anak-anak lain begitu. Dan kami ingin menyampaikan pesan dengan melihat Banggai Kepulauan yang jauh dari pusat ibu kota, jauh dari akses.
ada pesan yang ingin kami sampaikan dengan kami terdorong masuk ke politik dan langsung ke DPR RI, bahwa anak-anak Banggai punya hak yang sama untuk berdiri sejajar dengan anak-anak lain di negeri ini. Nah, sehingga tidak boleh pesimis teman-teman di daerah. Tidak boleh ada kata pesimis bahwa anak Banggai yang jauh di pulau sana juga bisa menjadi penentu di Republik ini. Banggai, suku Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Cuma kan selama ini sentuhan ibu kota terhadap daerah-daerah di pelosok ini, saya kira masih perlu orang-orang daerah yang langsung meneruskan itu. Dan selama ini Kabupaten Banggai Kepulauan berdiri menjadi kabupaten, itu belum satupun perwakilannya di Senayan, baik DPR RI atau DPD RI. Belum ada satupun anak Banggai yang berada di Senayan. Ya. Tapi sudah banyak belum orang-orang pusat, orang-orang Jakarta yang datang ke Banggai Kepulauan? Masih bisa dihitung dengan jari. Masih bisa dihitung dengan jari. Masih bisa dihitung. Artinya dengan siapa jari. yang pernah datang? Presiden, misalnya kalau presiden baru Ibu Megawati, itu pun karena ada gempa dulu di sana. Ada gempa. Selebihnya di kalangan presiden belum ada. Menteri juga nggak ada. Menteri sepertinya terakhir saya dengar informasi Pak Tito, tapi itu agendanya di Luwuk. Agendanya di Luwuk. Dan nyeberang karena Hanya ada tempat diving. wisata. Bukan agenda pemerintah, padahal. Jadi daerah-daerah tertinggal, daerah yang jauh di perbatasan, Iya. tapi belum ada menteri juga yang kemudian datang untuk melihat bagaimana daerah tertinggal itu Masih dilihat. bisa dihitung dengan jari. Kalaupun ada. Kalau masih ya, bisa dihitung jari kan ada yang datang berarti. Ya, tapi sepertinya belum ya. Kami Belum mendengar juga. informasi kayaknya belum. Terakhir yang viral itu kan Mas Tito. Tapi itu karena agenda di Agenda darat diving, ya. di Pai Supok. Iya, Pai Supok tuh. Tapi Jadi menteri desa pun belum, menteri daerah belum, tertinggal sepertinya pun belum pernah datang. Pemahaman kami, sepengetahuan belum. Sebagai anak Banggai, gimana Anda lihat bagaimana kebijakan-kebijakan ditentukan oleh Jakarta sementara belum pernah datang di daerah tertinggal itu? Itulah Bang, makanya harus ada orang daerah, harus ada orang Banggai, dan kami yakin di daerah-daerah lain juga punya keresahan yang sama. Bagaimana harus ada orang daerah yang ada di Senayan, yang ada di Jakarta juga untuk meneruskan jalur pembangunan itu. Oke. Kalau hanya posisinya itu, pertanyaan saya adalah kenapa Anda memilih jalur DPR, tidak jalur DPD? Nah, itu ini urusan pilihan, Bang. Ini urusan pilihan. DPD Anda lebih leluasa Ya. untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Ya, pribadi. betul. DPR Anda terkendala oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Tapi kewenangan di DPR jauh lebih besar daripada di DPD ya. Tapi kan Anda bisa lebih menyuarakan bagaimana betul. aspirasi Sulawesi Tengah, aspirasi itu. Betul. Ini pilihan. Ini urusan teknis pilihan sebenarnya. Teknis pilihan. Dan sekarang Teknis Anda pilihan. memilih lebih menggunakan ke jalur DPR. Jalur DPR, oke. Karena dorongan politik, saya kira dengan partai politik, saya masih optimis itu jauh lebih besar daripada perseorangan dengan DPD. Oke. Pertanyaan saya kemudian, apa sih mimpi Raffani soal Indonesia itu? Saya punya mimpi yang besar, Bang, dengan Indonesia ini, karena saya lahir di pulau, di daerah, di pedalaman, melihat langsung di depan mata 1 cm dengan segala ketertinggalan, keterbatasan. Coba ketertinggalannya seperti apa supaya orang punya bayangan? Mau berobat, teman-teman yang di desa-desa agak dalam itu kalau mau berobat itu harus jalan berkilometer untuk mendapatkan puskesmas. Itu pun puskesmas yang aksesnya masih sangat terbatas. Kalau mau ke ibu kota kabupaten itu ada rumah sakit Salakan. Rumah sakit Salakan itu juga masih terbatas. Ya, beberapa kali ibu saya antar ke rumah sakit itu masih berjam-jam menunggu dokternya pun terbatas di sana. Nah, ini salah satu kondisi yang menurut kami ini persoalan pemerataan, persoalan kesetaraan. Nah, salah satu jawabannya adalah harus ada anak daerah yang ada di. Selain akses kesehatan, supaya mungkin orang yang mendengar gimana sih situasi di daerah perbatasan, di daerah terluar itu, selain akses kesehatan apalagi? Ya, yang problem kan banyak. Kalau di wilayah infrastruktur kan jalan ini kan menjadi hal yang urgen. Ketika teman-teman yang ada di dusun A, dusun B, C di agak-agak dalam di pedalaman itu mereka harus ke pasar, mereka harus ke sekolah, itu aksesnya sangat sulit. Aksesnya sangat sulit karena jalannya berlubang, jalannya masih sempit, di sebelah kanan tebing, di sebelah kiri jurang. Jadi harus melewati ancaman kematian dulu untuk sampai ke sekolah, untuk sampai berobat ya. Ancaman kematian. Ya. Listrik?
Listrik ada beberapa wilayah yang hanya 6 jam. 6 jam hidupnya. 6 jam hidupnya. Jadi di ibu kota alhamdulillah sudah lumayan, tapi ya kadang-kadang masih bergiliran. Jadi dalam 1 minggu ada 1 hari mati, nyala, padam lagi, nyala begitu. Okay. Nah, di beberapa daerah di bagian selatan itu hanya 6 jam. Jam 6 sore nyala, jam 12 padam. Oke. Komunikasi? Komunikasi juga masih sulit. Masih sulit. Di kota alhamdulillah ya, di ibu kota kabupaten dan di daerah Totikom Selatan masih cukup stabil lah jaringannya. Kayaknya towernya hanya Telkomsel, kalau yang lain kayaknya nggak ada. Tapi di daerah selatan yang saya bilang tadi banyak menaranya tapi nggak bisa dipakai ya. Nah, itu juga yang saya bingung kayaknya. Ada beberapa BTS itu Bang di sana, cuman nggak nyala Bang. Saya nggak mau ke sana Bang. Ada senior saya di sana. Jadi banyak menaranya tapi nggak bisa nggak berfungsi ya. Iya. itu terus silakan. Ya, akses jalan tadi ya yang menjadi sarana penting untuk pendidikan dan kesehatan. Selain kemudian infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan. Tadi juga kita sudah ulas urusan komunikasi. Okay. Ada towernya tapi tidak ada jaringannya. Ada desa yang dekat dengan ibu kota yang itu jalan daratnya sudah tidak bisa ditempuh. Nah, akhirnya di satu dusun sebenarnya. Dusun itu kalau mau ke sekolah harus menyeberang pakai perahu kecil. Dan hari-hari si anak ini menyeberang, dan ya itu tadi, kalau lautnya teduh alhamdulillah, tapi kalau lautnya kencang, nah dia lagi-lagi dia harus berhadapan dengan ancaman kematian tadi itu. Sekolah pun menghadapi ancaman kematian. Makanya dengan segala keterbatasan itu, lagi-lagi ya itu tadi, kami anak Banggai punya mimpi yang besar terhadap Indonesia ini. 100 tahun Indonesia tidak boleh lagi ada ketertinggalan. 100 tahun Indonesia tidak boleh lagi ada anak putus sekolah di pelosok, di pedalaman. Tidak boleh lagi ada ibu yang meninggal karena telat diatasi di rumah sakit. Nah, hal-hal yang begini ini karena lagi-lagi kami merasakan langsung. Selain kami tinggal di pulau tadi itu, kemudian diamanahi Ketum PBPI kemarin dan berkeliling di Indonesia dan melihat hal yang sama, ternyata bukan hanya di Banggai Kepulauan ternyata problem ini. Pada akhirnya ya ini generasi 2024 ini saatnya. Tidak boleh menunda 2029, 2034, 2039. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk menentukan jalan. Nah, saya bilang ke teman-teman, tidak semua harus masuk politik. Teman-teman juga silahkan berkarya di ruang-ruang lain. Cuman tidak boleh terputus. Karena kalau terputus sama saja ini kita tidak bangun kolaborasi dan ya bahasa Pancasilanya ya persatuan Indonesia itu. Jadi kembali, mimpi Rafani soal Indonesia 2045 itu jadi seperti apa? Ya, negara yang menuntaskan janji kemerdekaan. Negara yang menyelesaikan tujuan negara yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi kita. Yakni mensejahterakan dan mencerdaskan. Nah, kalau 2 kata kunci ini menjadi tujuan negara, saya kira tidak muluk-muluk memimpikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar kalau masih ada anak putus sekolah, masih ada generasi yang pengangguran. Maka mudah-mudahan mimpi yang kami ingin suarakan dan mudah-mudahan dikerjakan secara kolektif oleh generasi kita, yakni 2045 tidak ada lagi pengangguran di negeri ini, tidak boleh ada lagi anak putus sekolah di negeri ini. Jadi sejahtera dan berpendidikan. Dan itu hambatannya apa agar itu bisa tercapai? Ya, tadi itu problem pembangunan di negara kita ini kan setiap periode ke periode tidak berkelanjutan. Jadi tidak boleh lagi setiap, baik di pusat, ini saya tidak mau menggunakan diksi perubahan atau lanjutkan di kontestasi pilpres ya, tapi di semua level, mau di pusat, kabupaten dan provinsi, ini sudah saatnya pembangunan berkelanjutan. Apa yang dirintis oleh dulu di 45 Soekarno-Hatta, kemudian di rezim-rezim berikutnya, ini harus dilanjutkan. Dan yang melanjutkan momentumnya saat ini adalah generasi kita. Nah, sehingga tidak ada lagi ketika ganti
pemerintahan ganti rezim ini berubah lagi kebijakannya, berubah lagi arah pembangunannya. Saya kira itu yang memperlambat kita menuju negara maju di 2045. Saya kira negara maju yang diimpikan oleh, kalau bahasa presiden kita hari ini adalah Indonesia Emas 2045, ya menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia, tapi masih ada anak pengangguran dan anak kelaparan dan anak tidak sekolah, itu kan juga jadi problem ya. Jadi menara gading lah negara kita. Tidak boleh saya berharap 100 tahun Indonesia itu mimpi kita terhadap negeri ini menuntaskan janji kemerdekaan. Menuntaskan janji kemerdekaan. Betul. Meskipun Soekarno pada 1 Juni 1945 mengatakan di era kemerdekaan tidak ada lagi kemiskinan. Tapi sekarang realitasnya masih 78 banyak. masih banyak kemiskinan. Masih banyak. Nah, itu apa yang salah sebetulnya? Salah satu problemnya adalah mental para pemimpin yang korup. Mental pemimpin yang korup. Mental pemimpin yang korup. Selain tadi adalah keberlanjutan pembangunan, ya yang menjadi problem juga hari-hari ini adalah korupsi. Korupsi. Ya saya kira triliunan orang negara kalau itu diperuntukkan untuk pendidikan dan kesehatan, saya kira itu bisa selesai lah saya kira. Nah, tapi uang negara yang banyak kemudian triliunan itu dikorupsi oleh kelompok elit tertentu ini kan, dan masih sering terdengar setiap tahun, setiap rezim pasti ada. Dan ya ini problem yang menurut kami kompleks karena sudah masuk dalam sistem dan demokrasi kita sangat mahal. Bahasa saya ini sudah terlalu liberal, perlu dibatasi, perlu ada keseimbangan, harus ada check and balances yang kuat. Dan yang terjadi menjadi bahan evaluasi kita, dan mudah-mudahan generasi kita, lagi-lagi saya ingatkan terus teman-teman, mudah-mudahan generasi kita ini mudah-mudahan menjadi generasi yang tidak telat untuk mengambil tindakan. Karena kalau kita telat, usia sudah kita lanjut, kemudian kita melihat realitas yang serba begini kondisinya, nah 2045 jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Nah, menurut apa nih? Korupsi ini serius diberantas nggak sih? Harusnya serius, Nggak, tapi bukan kan nyatanya ini kan jadi apa ya? Jadi benang kusut yang basah ini, Bang. Sulit ditarik. Benang kusut yang basah. Sulit ditarik. Ujungnya di mana? Anda punya pikiran yang mungkin out of the box, bagaimana korupsi mau diberantas? Atau tidak mungkin diberantas malah? Mungkin diberantas, Bang. Tapi saya masih lebih percaya pendekatan kultural. Apa itu? Menyiapkan generasi. Tentu karena saya juga belajar di Fakultas Hukum, Bang. Penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, setegas-tegasnya. Ya itu kan retorika. Iya, betul. Makanya saya bilang dengan sistem yang serba liberal ya bahasa saya, dan serba terbuka, semua serba masuk, pada akhirnya generasi kita ini sudah harus kalau bahasa saya dengan teman-teman bahasa radikal saya, kita pangkas generasi ini. Kita potong generasi yang ini. Di mana yang dipotong generasinya? Yang korup tadi itu, Bang. Yang korup. Ya. Dipotong tuh diapain? Ya, kita harus menyiapkan generasi baru. Bukan kemudian saya kira tidak terlalu jauh ya ekstrim pemikiran saya, tapi saya ini jadi narasi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Ini problem bangsa terlalu besar. Pembangunan masih banyak yang bolong, korupsi di mana-mana. Maka generasi kita harus menyiapkan generasi terbaik. Nah, maka kita harus pangkas generasi itu muncul dari diskusi teman-teman muda, bahwa sudah saatnya generasi kita ini generasi yang menyiapkan diri, generasi yang membangun karakter untuk tidak korup, generasi yang punya visi, generasi yang punya jalan misi keberpihakan. Nah, kalau itu tidak dilakukan sekarang sama anak-anak muda, ya negeri ini ya pewarisnya siapa? Tapi konkretnya screening, potong generasi-generasi korup itu dalam tindakan politik seperti apa? Ya, kalau dalam sistem tentu check and balances harus kuat, Bang. Check and balances harus kuat. Dengan dinamika politik kita yang serba dinamis, kemudian pemilu kita yang mahal, ini kan ruang-ruang korup ini
semakin terbuka. Kalau Lord Acton bilang kan the power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung mutlak, kekuasaan mutlak, korupsi secara mutlak. Maka ya harus check and balancesnya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk di ruang generasi tadi itu diskusi soal generasi, maka karakternya yang dikuatkan, sikap mentalnya yang dikuatkan. Nah, jalan menuju sikap mental itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Makanya di awal tadi saya bilang, Bang, saya masih lebih percaya jalan kultural melalui pendidikan, melalui kebudayaan. Nah, budaya bangsa kita ini kan karena terlalu liberalnya demokrasi kita, nilai-nilai budaya ini kan kadang kita luput. Kita luput. Ya, rasa-rasanya hanya ada di pertunjukan-pertunjukan seni. Tapi nilai budaya itu sepertinya agak kering. Nah, mudah-mudahan generasi kita ini tidak melupakan itu. Korupsi kan sejak zaman VOC itu kan udah ada di Indonesia. Betul. Dan kemudian VOC kolaps. Betul. Karena korupsi gitu. Betul. Sampai banyak orang yang mengatakan bahwa jual beli jabatan, upeti dan lain sebagainya juga sudah terjadi pada zaman VOC. Betul. Tapi sampai sekarang juga masih tetap terjadi Masih lagi. terjadi, ya. Nah, pertanyaan saya gini, apakah korupsi itu sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia? Saya kira tidak. Tidak. Saya kira tidak. Saya masih optimis budaya kita adalah budaya yang jauh dari korupsi. Itu tadi saya bilang, Bang, kalau saya problemnya di dua. Ini ada sistem yang serba liberal, serba terbuka. Pemilu kita mahal, pada akhirnya itu tadi transaksinya sangat mudah, akhirnya pengembalian modal dan lain sebagainya. Ya, diskusi-diskusi politik lah kira-kira, diskusi soal pemilu yang itu kemudian berpotensi pada ruang-ruang korupsi terbuka. Nah, dalam sistem maka jawabannya satu, penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Tapi ini kan Abang bilang tadi retorika. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ada lagi orang yang menyuarakan, siapa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, Bang? Maka sudah saatnya, kalau generasi lama itu adalah generasi yang dengan sistem yang serba liberal dan terbuka ruang-ruang korup, maka tadi itu generasi kita, generasi yang harus menyiapkan mental lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Dengan cara apa? Jalan pendidikan dan kebudayaan tadi itu. Tapi ini kultural dan butuh waktu memang, Bang. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang menyuarakan ini, tidak ada lagi orang yang optimis, siapa lagi yang menentukan arah dan masa depan bangsa kita? Oke, Rapani, kalau boleh saya tahu, siapa sih sebetulnya patron politik atau apa namanya idola politik Anda? Dari semasa terserah, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, siapa sih kira-kira yang menjadi tokoh senior? Sebenarnya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir, saya sangat mengidolakan dia. Kenapa Nasir diidolakan? Salah satunya adalah ketika negara ini menjadi terbelah jadi 16 negara bagian, ada satu momentum dia mengeluarkan mosi integral Nasir dan saya izin, Bang, melihat ideologi politik Nasir yang ketika kita track sejarah yang sangat gesekan ideologi di awal-awal kemerdekaan, ideologi Islam, kemudian komunis dan nasionalis ini kan sangat gesek terjadi. Sangat kuat gesekannya dan ketika terjadi keterbelahan Indonesia menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat jadi 16 negara bagian itu, ada satu tokoh kalau bahasa kami di organisasi Gerakan Islam, ada satu tokoh Islam yang kemudian tidak ego harus ini menjadi negara yang berasas agama, tapi ini kita harus bersatu untuk kemudian menarasikan satu narasi bersama, ya ini kesatuan Indonesia. Tidak boleh lagi terbelah jadi 16 negara bagian. Harus bersatu karena dengan kesatuanlah kemudian negara ini bisa melompat maju, bisa bergerak lebih laju lagi. Dan mosi integral Nasir itu, panjang saya baca catatan-catatan Nasir, di momentum itulah saya jatuh cinta dengan beliau dan itu tertanam di diri saya. Meskipun saya lahir dari organisasi yang kira-kira nilai ideologinya cukup kental, tapi kemudian kerangka berpikir yang saya bangun dari narasi-narasi Muhammad Nasir itu narasi persatuan, narasi Indonesia. Sudah final lah urusan NKRI. Tinggal bagaimana sekali lagi berada di substansi NKRI itu. Nah, memotong generasi korup dan melahirkan generasi baru yang jauh lebih maju, jauh lebih tangguh, jauh lebih efektif untuk menyiapkan momentum 100 tahun Indonesia. Siapa orang sekarang yang memang mewakili pikiran-pikiran Nasir?
akhir-akhir ini saya sebenarnya lebih suka pikiran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Haidar Nasir. Saya banyak belajar dari beliau, narasi-narasi persatuannya juga cukup kuat, dan meskipun saya belum pernah berdialog langsung, Bang, tapi banyak buku beliau yang saya baca, dan masih optimis ada generasi baru yang lahir di negeri ini. Setiap generasi pasti ada yang lahir yang mewakili kelompok-kelompok senior dulu. Nah, mudah-mudahan di generasi kami muncul Nasir-Nasir baru, muncul Soekarno baru, muncul Muhammad Hatta yang baru. Ya, tadi itu di tengah sistem pemilu kita yang mahal, demokrasi kita yang serba liberal, karakter menjadi kunci. Nah, kita harus kembalikan nih, harus tarik ulang sejarah, tidak boleh ahistoris. Nah, ini juga menjadi catatan, Bang. Saya melihat generasi Z yang digital native, serba digital, maunya cepat, maunya instan, ada yang luput tadi itu. Keterpotongan perjalanan sejarah, Bang. Diskoneksi. Nah, di organisasi gerakan di kami di PI dan beberapa teman-teman lembaga organisasi gerakan masih suka ngaji sejarah. Nah, tapi saya lihat di komunitas-komunitas yang bermunculan dengan gaya generasi Z hari ini, kalau diajak diskusi soal sejarah, mayoritas agak sulit nyambungnya. Karena nggak baca? Ya, bacanya sepertinya kurang kuat. Literasinya saya kira kurang kuat. Nah, sehingga ini salah satu yang saya dorong dalam agenda politik pemberdayaan ke teman-teman di daerah. Saya bilang saya masuk politik ini jangan lihat 2024 kita menang atau kalah. Tapi kita mau buat kelompok baru yang optimis untuk lakukan agenda-agenda pemberdayaan. Problem salah satunya tadi urusan misal diskoneksi sejarah tadi itu historis. Nah, ini kita harus perkuat lagi agenda-agenda literasi, ngaji sejarah dan lain sebagainya agar tidak boleh ada gap antara anak-anak muda yang masuk di organisasi yang punya kekuatan ideologi, kemudian teman-teman yang berada di komunitas yang maunya have fun dan agak lebih cepat dan lebih instan. Ini ada dua gap kelompok muda yang dari kami ini mudah-mudahan kita bisa satukan, karena ya itu tadi bahasa kami, gap pemuda di kota, di desa, gap kelompok muda di organisasi gerakan dan komunitas ini tidak boleh lagi dibiarkan. Dan kalau meminjam inspirasi Muhammad Nasir tadi menyatukan 16 negara bagian, ya yang kami lihat ada potensi keterbelahan di kelompok muda ini kami masuk untuk membangun narasi kolaborasi tadi itu. Narasi kolaborasi. Oke. Rapani, tadi kan menyebutkan bahwa politik itu mahal, ya sangat transaksional gitu kan. Betul, Bang. Anda aktivis, ya orang mengatakan, Ketua Umum PKB mengatakan untuk menjadi caleg gitu, butuh dana 40 miliar kira-kira gitu. Anda punya uang berapa? Kami bukan anak pengusaha, kami bukan anak konglomerat, kami bukan anak pejabat. Tapi alhamdulillah rezeki datang dari mana saja, dibantu oleh teman-teman muda, teman-teman senior, yang saya tidak menyebut angka, tapi itu bukan tidak sebanding dengan angka yang MM-an tadi itu. Tapi kami optimis bahwa generasi muda saat ini kalau kita berpikir miliaran rupiah untuk kemudian menang di Pileg, yang kita pikir setelah menang adalah mengembalikan. Nah, kalau saya mentalnya bukan di situ. Saya sudah sering bilang ke teman-teman setelah saya kumpul dengan teman-teman muda, saya maju terjun di politik usia 29, usia kawan-kawan. Nah, kita mau buat ceruk baru, mau buat kelompok baru, agar generasi kita ini ya generasi yang memangkas mental korup tadi itu. Memangkas mental korup. Kalau kita sudah tergiur dengan angka-angka, dengan miliaran modal politik setiap kali pemilu, nah ini kan meskipun kami sadar, Bang, bahwa politik yang mahal, kemungkinan menang, kemungkinan terpilih dengan mereka yang berduit dan yang tidak berduit itu sulit. Tapi kalau kita ikut juga dengan pola yang seperti itu, bagaimana narasi memangkas mental korup tadi itu? Makanya bagi kami, ya dengan segala modal yang kami miliki, bukan modal duit tapi modal sosial, modal keberpihakan, modal aktivisme, modal kepedulian, mudah-mudahan ini bisa merajut. Salah satu contoh kemarin pas saya pulang ke kampung halaman, Bang, ketemu beberapa senior lintas partai juga.
Ya, narasinya sama, Rafani. Sudah saatnya ada orang Banggai Kepulauan yang duduk di Senayan. Rafani jangan terlalu pusing dengan urusan baliho, urusan alat peraga. Kami coba patungan-patungan untuk menyiapkan itu. Nah, alhamdulillah saya merasa masih ada ternyata di negeri kita yang melihat realitas politik mahal, demokrasi mahal, pemilu mahal, tapi ada upaya gotong royong yang dibangun. Nah, dan itulah modal yang kami punya. Ketika ditanya berapa M, itu modal sosial itu yang kami punya. Jadi betul-betul mengandalkan modal sosial, bukan modal rupiah. Modal sosial. Bagaimana dengan perilaku pemilih yang disebut-sebut sangat transaksional? Jadi dia wani piro. Setelah kami baca, Bang, wani piro itu hanya berlaku itu beririsan dengan semakin terbelakang pendidikan warga, itu sangat mudah wani pironya. Oke. Tapi ternyata setelah kami turun, masih ada teman-teman warga yang kemudian tidak perlu duit. Tidak perlu duit. Sudah sadarlah teman-teman warga di bawah bahwa ya kalau kita ambil duitnya, kita pilih yang ngasih duit, ya dia tidak akan datangi kita lagi karena transaksinya sudah selesai. Nah, maka ketika saya ketemu warga, saya bilang, saya tidak datang bawa duit, tapi saya datang bawa ide. Saya datang mendengarkan apa yang menjadi problem warga. Nah, problem warga tadi itu, kesulitan akses pendidikan, kesulitan akses kesehatan, lapangan kerja. Nah, ini kan problem mendasar yang, ini hajat hidup, Bang. Nah, kalau tidak dikawal oleh mereka yang punya mental berjuang, nah, dan hanya terpilihnya adalah yang mental korup, nah ini bakalan susah. Makanya kami bilang ke teman-teman, ini saatnya kita berjuang. Mau berdarah-darah, mau duitnya sedikit, tapi insya Allah dengan perjuangan kita mewarisi apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, membangun republik ini, bukan korup dari kekayaan negeri ini. Jadi betul-betul menghilangkan politik uang yang selama ini terjadi. Mudah-mudahan semakin mengecil potensi politik uang kalau ada kelompok yang memainkan peran untuk tidak politik uang. Dan sekarang modal sosial itulah yang diperankan oleh Rafani. Betul. Mudah-mudahan. Saingannya siapa aja di Sulawesi Tengah? Oh, besar, banyak. Kalau kan Sulawesi Tengah itu 7 kursi. 7 kursi. Oke, dan P3 non-seat, nggak ada kursi. Non-seat. Nah, sehingga memang pertarungannya agak butuh energi ekstra ini. Karena lawan-lawannya cukup besar-besar. Mereka yang punya kekuasaan dan punya tambang lah istilahnya. Punya kekuasaan, punya tambang, dilawan oleh seorang aktivis. Gimana Anda mensiasati pertarungan di dapil yang hanya memperebutkan 7 kursi, sementara lawan Anda adalah yang punya tambang, pemain tambang, punya kekuasaan. Anda nggak modal apa-apa. Modal keyakinan dan jalan keberpihakan. Kami bilang ke teman-teman, kalau kita tidak berhadapan dengan yang besar-besar ini, bagaimana kita disebut sebagai pejuang muda? Nah, maka kita harus menyiapkan mental memang. Dan modal sosial yang kami bangun ini sudah cukup lama, Bang, 2011, alhamdulillah sampai sekarang 2023, 10 tahun lebih, dan berjejaring di semua kabupaten, di 13 kabupaten kota. Sehingga teman-teman di jejaring kami di 13 kabupaten kota ini sekarang sudah sementara bekerja mensosialisasikan ada anak muda yang bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat, tapi membawa narasi untuk perbaikan masyarakat. Dan narasi dan pesan yang kami sampaikan tadi itu. Juga kami tidak ingin datang untuk menggurui. Karena di kampung ini juga mereka sudah cukup cerdas untuk urusan-urusan politik. Sehingga kami datang untuk justru belajar di masyarakat apa yang kemudian menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nah, diskusi politik uang memang ada, tapi ini tertutupi dengan diskusi yang lebih substantif. Bagaimana warga, anak-anak. Jadi kan kami turun misal di salah satu desa di Donggala. Saya tanya ke beberapa 20-30 orang ngumpul warga. Saya tanya, apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu semua? Jawabannya, kami tidak minta apa-apa, Rafani. Kami sudah muak dengan caleg-caleg yang datang bawa sembako. Kami cuma butuh anak-anak kami bisa sekolah.
adakah kamu itu yang sudah S1? Dia bilang itu ada saudaramu yang S1, tapi pulang kampung sulit dapat pekerjaan. Karena itu tadi ketersediaan lapangan Tapi kan kerja. posisi Anda sebagai caleg legislatif, Yep. itu kebutuhan sekolah dalamnya kan lebih efektif kalau berada di eksekutif sebetulnya. Betul. Lagi-lagi itu pilihan jalan, dan ya bisa jadi 2024 di eksekutif, di legislatif, 2009-2034 ini jalan berikutnya di eksekutif. Tapi yang kami bayangkan, Bang, harus ada narasi anak muda membawa agenda perbaikan, itu harus ada. Kalau tidak ada, siapa lagi? Dan karena politik di Indonesia ini, khususnya Sulawesi Tengah ya, orang sudah jenuh dengan kalau ada caleg DPR RI yang datang, berapa duitnya yang masuk. Nah, itu kan jadi mental. Nah, kalau tidak ada satu kelompok yang berani berbeda dengan kelompok lain, diferensiasinya kuat dan punya narasi, ya kasihan kan Republik. Potong generasi korup tadi. Potong generasi korup. Oke. Rafani kan bergabung di P3. Baik. Ya. P3 sampai sekarang peta politiknya pencapresnya lari kepada Ganjar. Ya. Gimana Anda mengkombinasikan Anda memilih sebagai caleg, pada sisi lain juga punya beban untuk memenangkan Ganjar Pranowo? Ya. Sampai saat ini, terakhir kemarin kita rakernas, saya masuk juga di saya partai Angkatan Muda Ka'bah, Bang. Instruksi pimpinan, instruksi DPP, baik ketum DPP maupun ketum AMK, kita mensosialisasikan kandidat tetap. Jadi caleg-caleg DPR RI kabupaten, kota dan provinsi tetap mensosialisasikan diri, juga mensosialisasikan kandidat Ganjar. Dan yang saat ini sampai detik ini, selain Ganjar, yang kita dorong adalah wakil presiden dari P3, Sandiaga Uno. Oke. Nah, di sosok Sandiaga Uno ini kan dengan kinerja sebagai Menparekraf cukup berprestasi, sangat berprestasi malah, dan mendinamisasi isu UMKM, isu lapangan kerja, harga-harga murah itu sudah banyak dilakukan oleh Mas Sandi, sehingga kami juga kampanye di bawah terbantukan. Kampanye di bawah terbantukan, ada figur politik yang cukup kuat dengan masuknya Sandiaga Uno di P3. Sehingga bagi kami, kalau ditanya bagaimana mensiasati pencalekan dengan Pilpres, justru itu mempermudah. Karena dengan hadirnya Sandiaga Uno, mudah-mudahan beliau jadi calon wakil presiden. Kalau enggak ya tetap jalan. Oke. Apa sih satu kata Rafani ini terhadap Ganjar Pranowo? Lahir dari aktivis. Lahir dari aktivis. Yap. Kalau terhadap Prabowo Subianto? Militer. Kalau terhadap Mas Anies Baswedan? Cerdas. Tapi siapa yang akan memimpin Indonesia 2024? 2024 momentumnya aktivis jadi presiden. Artinya? Ganjar Pranowo jadi presiden, Rafani Tohos jadi DPR RI. Oke, ya, Rafani, thank you ya. Siap, Bang. Ya, itulah percakapan saya dengan anak yang saya sebut anak lah karena usianya jauh banget. Siapa, dengan Bang? saya berasal dari Banggai Kepulauan, ya, yang sekarang mencoba untuk menjadi putra Banggai pertama yang bisa ke Senayan. Siap. Bisa atau tidak ya kita lihat nanti di 14 Februari Ya. 2024. Tapi intinya bangsa ini butuh anak-anak muda yang bisa memperbaiki kondisi bangsa yang kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan generasi-generasi muda amin. akan tampil dan memperbaiki kondisi kebangsaan. Ya. Sampai jumpa di Back to BDM edisi berikutnya. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.